Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Selamat pagi Pak Anwar. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana Bunda mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan yang pada kasus-kasus di Amerika. Yang pertama, selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan moral. Oke. 3 tahun ya Pak saya menjadi pemimpin di sekolah ini. Tentu sudah banyak sekali kasus yang saya lakukan untuk mengidentifikasi berbagai kasus yang mana ini merupakan dilema etika maupun kesulitan moral. Saya melihat dari berbagai sudut pandang apakah kasus tersebut berpihak pada murid, jadi keberpihakan pada muridnya berapa persen, kemudian apakah berlandaskan nilai-nilai kebajikan, dan apakah kasus tersebut dapat ditanggungjawabkan. Dari sudut pandang itu kita bisa memilah antara benar dengan benar, kemudian salah dengan benar. Demikian Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan putusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini untuk melihat kasus yang sama-sama benar ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa prinsip yang saya pegang, yaitu seberapa persen keterlibatan keberpihakan pada murid. Jadi memang kita kan sedang mengembangkan gerakan sekolah menyenangkan. Jadi memang orientasi program apapun adalah untuk murid. Ketika memang kasus tersebut persentase sebenarnya lebih banyak, ya maka itu yang akan kita tentukan, kita pilih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya tempuh atau prosedur yang saya pegang ya sebagai pijakan antara lain, misalnya harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Apa sih itulah mengapa langkah ini penting saya lakukan, karena untuk mengidentifikasi masalah yang sedang kita hadapi. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi itu memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun atau dengan norma sosial. Dan selanjutnya saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, serta yang tak kalah penting saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi atau kasus yang kita hadapi. Dan selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kepentingan umum yang saya kedepankan, dan saya harus menggandeng stakeholder, menggandeng pihak-pihak yang terkait. Utamanya kalau di sekolah ya bapak ibu guru, murid pun harus kita libatkan dalam urusan. Untuk selanjutnya apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus di rumah itu? Yang saya anggap efektif seperti yang saya katakan tadi ya Pak, saya mengedepankan musyawarah untuk mufakat ya, berbasis kesepakatan, sehingga apa yang saya lakukan ini bukan saya sebagai seorang pemimpin yang menginginkan pelibatan dari semua unsur di Indonesia utama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah itu? Yang merupakan tantangan buat saya adalah mencari keputusan yang terbaik gitu ya, supaya kita tidak salah melangkah atau gegabah itu. Saya seperti pertanyaan yang sebelumnya ya, saya bagaimana di sekolah ini saya menggandeng pengurus paguyuban yang mana itu merupakan unsur yang terpenting atau aset yang terpenting di sekolah ini.
pelibatan mereka, asumsi mereka, pendapat mereka itu yang kita utamakan. Selanjutnya, apakah Bu Indah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Indah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk hal itu ya tergantung konteks permasalahannya ya, tergantung kasusnya. Kalau memang kasusnya itu tidak urgent, segera harus kita putuskan saat itu, maka saya akan membuat sebuah perencanaan yang matang, step by step, siapa saja yang harus saya libatkan, sampai pada akhirnya nanti saya mendapatkan sebuah keputusan yang betul-betul bijaksana, bisa diterima oleh berbagai pihak. Namun ketika memang urgent saat itu harus kita putuskan, ya saya harus mengambil langkah tepat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan. Selanjutnya, apakah atau adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Indah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor atau pihak-pihak yang saya ya itu tadi saya katakan Pak Pengurus Pak Biman sebagai aset terpenting di dalam sekolah ini adalah pengurus paguyuban juga komite. Jadi kita apapun yang ya bukan berarti kita disetel oleh pihak-pihak itu, akan tetapi karena sesungguhnya pemilik sekolah ini, masa depan sekolah ini ada di tangan mereka, maka memang ambil besar dari mereka itu yang kita kedepankan. Selanjutnya, dari semua yang telah Bu Indah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil hikmahnya dari pengambilan keputusan berbasis kebajikan itu adalah kalau kita akan semakin bijaksana, kita tidak berusaha kerusuh ketika kita mengambil keputusan, karena kita yang pertama melibatkan berbagai pihak, kemudian nilai-nilai moral, kemudian yang sifatnya universal bisa diterima oleh hukum itu kita pertimbangkan, maka kita pun akan senantiasa didukung. Jadi keputusan itu tidak bersifat otoriter, pimpinan yang absolut, begitu tidak. Sehingga di sini saya sebagai pemimpin tidak ada batas lah dengan paguyuban maupun dengan teman-teman di sekolah. Saya pun sebagai satu mitra, sehingga saya tidak begitu kesulitan untuk mengambil keputusan karena saya senantiasa didukung oleh orang-orang yang mana tidak takutlah untuk memberikan masukan, tidak takut untuk memberikan berbagai pendapat gitu. Terima kasih Bu Indah sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya sudah mendapatkan banyak wawasan. Demikian wawancara dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga saya mohon maaf jika pertanyaannya tidak mendapatkan jawaban yang sesuai ekspektasi Pak. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Amin. Ya, selamat pagi Pak Guru. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan tentang bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, terutama tentang dilema etika dan kejujuran moral. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Ya, terima kasih Pak Guru. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan panjenengan. Yang perlu saya ketahui dulu, yang dimaksud dilema etika itu apa? Dilema etika itu sebuah situasi di mana keduanya benar dan yang satunya bujukan moral, itu kita dibenturkan di dalam situasi yang satu benar yang satu salah. Panjenengan tadi bagaimana saya caranya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral.
yang saya lakukan, saya mengidentifikasi kasus yang pertama. Terus kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi dengan melihat sudut pandang, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan misalnya, itu saya harus bijaksana, karena kalau kita lihat dari hukum misalnya anak itu memang salah, tapi kita juga masih punya perasaan rasa kasihan kepada anak tersebut. Jadi di sini benar-benar saya harus mengidentifikasi kasusnya itu seperti apa, gitu Pak. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di sini selama ini saya mengambil keputusan jika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, maka saya akan melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang, dan juga saya harus bisa memilih mana yang paling benar, maka keputusan itu yang akan saya ambil. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan selama ini, yang pertama saya mencari tahu dulu apa penyebab masalahnya. Terus selanjutnya menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, dan juga menanyakan kepada orang-orang yang terdekat tentang masalah tersebut. Dan saya juga harus mengenali nilai di dalam masalah tersebut. Nilai itu termasuk nilai etika sopan santun atau nilai moral sosial. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling saya anggap efektif untuk menentukan atau mengambil keputusan di hal ini, yang pertama saya menentukan solusi, kemudian kita analisis juga hal ini sesuai dengan etika, norma etika atau dilema etika, atau sesuai dengan rujukan moral. Jadi kita juga harus hati-hati di dalam mengambil keputusan tersebut. Itu Pak Angga. Selanjutnya pertanyaan kelima, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, ini adalah suatu hal yang menjadi masalah untuk kita, karena menyelesaikan masalah seperti ini, baik dilema etika maupun rujukan moral, itu adalah keduanya merupakan keputusan atau penjelasan masalah yang sama-sama benar. Jadi kita atau saya harus selalu hati-hati untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi harus mengambil keputusan di mana menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, terima kasih. Kalau biasanya ada masalah-masalah yang ringan yang kita temui di setiap hari, itu biasanya langsung saya selesaikan di tempat. Tapi kalau
masalah tersebut tergolong masalah yang perlu kita berdiskusi dengan berbagai pihak, itu kita mempunyai waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk mengambil keputusan, biasanya saya tidak bekerja sendiri. Saya selalu berkoordinasi dengan semua warga sekolah untuk mengambil keputusan ini. Karena apa? Suatu permasalahan yang ada di sekolah itu semua warga sekolah harus tahu. Jadi semua warga sekolah harus terlibat. Maka dari itu saya di dalam mengambil keputusan selalu berkolaborasi dengan teman-teman. Pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, terima kasih Pak Nagro. Mengambil kebijakan dalam menentukan menyampaikan mengambil keputusan dalam dilema etika itu suatu pengambilan kebijakan yang tidak gampang. Jadi saya harus lebih berhati-hati, dan yang saya petik dari situasi seperti itu, saya akan menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan dan untuk dijadikan pertimbangan menemukan solusi. Atas jawaban dari pertanyaannya, kemudian wawancara dari saya apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan saya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Pak Anggoro, sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang pernah Pak Haji alami. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Terima kasih. Berkaitan dengan kasus itu apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Tentunya kita akan melihat dari dasarnya dari hukum atau dari moral ataupun juga dari peraturan-peraturan yang mendasari. Kalau itu merupakan kasus tersebut merupakan pelanggaran hukum, berarti jelas itu adalah tentang bujukan moral. Tetapi kalau misalnya itu tidak melanggar hukum, tapi sama-sama berkaitan dengan kebaikan, maka itu termasuk dilema etika. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti itu yang dilema etika ya Pak ya. Kalau misalnya ada dua hal yang sama-sama mengandung kebajikan, kemudian sama-sama benarnya, maka yang kita pertimbangkan pertama adalah dampaknya dulu. Mana yang dampaknya lebih banyak kebaikannya dan mana yang dampaknya lebih sedikit kepadanya. Kemudian dari sisi kepentingan, mana yang lebih urgent, kemudian mana yang masih bisa ditunda. Nah, dari seperti itu kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Di samping itu juga dapat kita lihat pada berbagai sudut pandang, misalnya apakah kebaikan yang ini lebih banyak dan lebih banyak hasilnya, sedangkan yang di sini nanti dari sisi hasilnya akan lebih sedikit. Nah, itu kita berarti memprioritaskan untuk hal yang lebih banyak kebaikannya. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Haji lakukan selama ini? Tentunya dalam mengambil keputusan tersebut
kita akan mempertimbangkan banyak hal. Terutama kita akan menanyakan kepada orang-orang yang terlibat di situ di dalam kegiatan itu, kemudian dengan berdiskusi juga kepada warga sekolah. Di samping itu kita juga akan minta pertimbangan dari beberapa pihak tentang hal-hal yang akan kita putuskan. Dengan demikian dari pertimbangan yang banyak itu, tentunya keputusan yang kita ambil tentunya akan lebih berkualitas. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Raji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Tentunya kita harus melakukan analisis ya Pak. Tadi kan sudah kita sampaikan tadi ya, ketika di Lima Etika itu sama-sama benarnya, kemudian sama-sama mengandung kebaikan. Nah, kita tentunya akan menganalisis kasus tersebut secara matang. Misalnya contoh ya, kasus ada teman yang izin. Kemudian izin itu untuk kepentingan apa dulu? Yang satu ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Satu sisi misalnya dia kan meninggalkan kelas, kemudian di sisi lain dia juga sebagai warga masyarakat misalnya. Nah itu kan sama-sama kepentingan, tetapi tentunya kita memprioritaskan yang kepentingan lebih umum dulu daripada untuk yang kepentingan pribadi. Nah dari analisis itu barulah kita akan mengambil keputusan yang tepat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Tantangannya Pak ya? Tentunya karena itu dua hal yang sama-sama benar, sama-sama bermanfaat. Nah tantangannya tentu kita akan dalam menentukan keputusan itu tantangannya sangat berat. Mana yang keputusan yang sangat tepat? Tadi saya contohkan antara kepentingan tugas dengan kepentingan kita sebagai warga masyarakat. Nah, dari satu sisi misalnya, satu sisi kita harus bertugas menjalankan tugas secara penuh, tetapi di sisi lainnya kita juga anggota dari komunitas masyarakat yang harus juga berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, itu tentunya kita kan juga sangat dilematis ya. Kalau kita hanya mementingkan pekerjaan, tentunya kita juga akan dikucilkan di pergaulan masyarakat. Tapi kalau kita mengutamakan di masyarakat, tentunya kita juga akan terbengkalai pekerjaan kita dan kita meninggalkan tugas. Itu sama-sama dua hal yang sangat berat kalau menurut saya. Selanjutnya, apakah Pak Raji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Pak Raji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Raji jalankan? Oh, itu tergantung Pak, tergantung urgensinya. Kalau kadang-kadang kan ada ya keputusan itu harus diambil secara cepat. Nah, ketika kembali keputusan itu harus diambil secara cepat, kita hanya melakukan analisis singkat saja. Yaitu tadi antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ya, jelas kita tentu yang lebih utama kepentingan umum. Jadi kita bisa langsung ambil keputusan yang tepat. Tetapi ketika keputusan itu tidak harus diambil secara cepat, tentu kita bisa melakukan semacam analisis dulu, minta masukan dari beberapa pihak. Nah, sehingga dalam keputusan kita ambil akan lebih bertanggung jawab dan tentunya akan lebih membawa manfaat yang lebih besar. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Raji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Tentunya banyak yang membantu, terutama kalau di sekolah, yaitu dari pihak teman-teman guru, kemudian ada komite sekolah, bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun sudah kadang-kadang kita mintai sumbang saran untuk sebuah keputusan. Jadi beberapa kali memang kami mengumpulkan baik itu paguyuban, kemudian tokoh masyarakat. Nah, itu untuk tadi mengambil keputusan yang tepat, tapi ketika keputusan itu tidak dalam waktu yang mendesak. Tapi ketika kalau waktu mendesak ya memang harus kita putuskan sendiri.
Selanjutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak kaji ambil atau petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya tentunya kita akan menjadi lebih bijaksana, kemudian kita juga akan menjadi lebih dewasa Pak. Karena apa? Berarti dalam mengambil keputusan itu tentunya dapat, kalau dalam istilah orang Jawa tidak bisa budi, harus dengan pemikiran yang matang sehingga dampaknya itu tidak akan merugikan orang lain atau lembaga. Jadi tentunya kita akan lebih dengan melakukan analisis dan sebagainya, itu kita akan mengambil keputusan secara bertanggung. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan wawasan kepada saya. Semoga mendapatkan pahala. Semakin sukses selalu. Terima kasih. Sukses juga dengan semoga nanti cepat selesai untuk tugasnya, bisa segera fokus di tugas-tugas sekolah. Mari Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.